Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Bapa. Anugerah dan kasih Bapa tak pernah berubah dari dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur boleh menjadi anak-anak kesayangan Bapa. Kasih setia dan pemeliharaan yang boleh Bapa berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Bapa, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami Bapa untuk saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari tanpa firman-Mu kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan dan kami lakukan. Jadikanlah kami ya Bapa, anak-anak yang boleh taat dan setia untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Berbicaralah Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 5 ayat 5 dan 6. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah hilangnya perlindungan Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, Hai van der Loof pernah bercerita saat ia berada di kamp militer. Saya selalu sadar bahwa ketidaktaatan memiliki konsekuensi tertentu. Namun saya terpaksa mengakuinya saat menjalani latihan dasar selama Perang Dunia Kedua. Saya telah melakukan perjalanan melebihi jarak yang diizinkan pada akhir pekan untuk menemui istri saya Jimmy. Dan saya terlambat pulang ke kamp karena kereta apinya rusak. Saya harus membayar pelanggaran itu dengan 20 jam tugas tambahan mencuci alat-alat dapur. Dari keadaan Yehuda kita belajar betapa mahalnya sebuah ketidaktaatan. Tuhan telah memperingatkan Israel jauh sebelumnya tentang perlunya menyembah Dia saja. Namun kelakuan bangsa yang melawan arus dan ajaran Tuhan itu mendatangkan akibat yang setimpal bagi mereka. Allah akan membiarkan bangsa yang tidak mengenal Allah akan menghancurkan mereka, dan tiada lagi penjaga yang menjamin keselamatan bangsa itu. Tuhan akan membiarkan kebun anggur ditumbuhi semak berduri dan rumput yang akan menghimpit dan menyiksa tanaman anggur itu. Dengan artinya, Tuhan akan membiarkan kepedihan hidup akan menghimpit mereka melalui bangsa-bangsa yang menjajah mereka. Bahkan Allah akan memerintahkan awan untuk tidak menurunkan hujan atas tanah sehingga tanah menjadi gersang, membuat pohon anggur menjadi layu kering dan mati, dan pohon-pohon yang kering akan dicampakkan ke api. Allah akan mengizinkan penderitaan sebagai pelajaran bagi mereka atas perbuatan mereka sendiri. John Newton pernah berkata, jika Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut. Matanya tertuju pada kita, lengannya di atas kita,
telinganya terbuka untuk doa kita. Kasih karunia-Nya cukup dan janjinya tidak berubah. Sahabatku, marilah kita berhati-hati agar kita tidak menguji kesabaran Tuhan. Setiap kali kita bersikeras melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Nya, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan berdiam diri. Ada konsekuensi di dalam setiap pilihan kita. Jika kita menginginkan perlindungan, Tuhan terus menyertai kita. Maka hiduplah di dalam ketaatan kepada-Nya. Ingat apa akibat dari dosa Yehuda. Tuhan menghapus pagar pelindungan-Nya dari mereka. Dan ada konsekuensi yang mengerikan. Jangan sampai hal ini terjadi juga pada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, ampunilah kami ketika kami terus berkubang di dalam dosa dan pelanggaran kami. Dengan rendah hati, kami memohon kiranya Bapa memberikan pengampunan kepada kami. Kami tahu bahwa ada konsekuensi untuk semua pilihan yang kami buat. Tetapi kami tidak pernah ingin menempatkan diri kami di tempat di mana Bapa akan menghapus perlindungan-Mu dari kami. Kami ingin mempercayai-Mu Bapa sepenuhnya dan mengikuti pimpinan-Mu di dalam ketaatan. Ingatkanlah kami ya Bapa, dan kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam hidup kami. Sekarang tiba waktunya bagi kami untuk beristirahat dan segera tidur. Jaga dan sertailah istirahat kami di malam hari ini ya Bapa, sehingga kami dapat tidur dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan